Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik kepada kita, yang tidak pernah meninggalkan tapi selalu memberi kekuatan dan pertolongan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kembali kami ada lagi hari ini karena anugerah-Mu dan karena rencana baik-Mu bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang pertama kali menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa Inggris adalah William Tyndale. Kerinduan William Tyndale adalah agar semua orang dapat membaca dan mengerti Alkitab dalam bahasa yang sangat dekat dengan mereka. Tapi di tahun 1535, William Tyndale dikhianati oleh seorang temannya sendiri. Ia kemudian ditawan di Kastil Vilfort, tapi dia terus mengerjakan terjemahannya. Sebelum terjemahannya selesai, dia dijatuhi hukuman mati. William Tyndale dianggap sebagai seorang bidat, sehingga ia dihukum mati di tiang pancang pada tanggal 6 Oktober 1536. Apa yang dilakukan William Tyndale adalah hal yang sangat baik, tapi pada waktu itu dianggap sebagai hal yang buruk, bahkan disebut sebagai bidat. Dan yang lebih mengecewakan tentunya bagi William Tyndale, dia dikhianati oleh temannya sendiri. Ada kalanya saudara kita mengalami situasi di mana kita dikhianati oleh orang-orang terdekat kita, sekalipun kita telah berbuat yang baik. Namun jangan kecewa dalam situasi yang demikian. Ingatlah Tuhan Yesus yang juga mengalami pengkhianatan. Dalam Yohanes 13 ayat yang kedua ini tertulis, mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Di malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus makan Paskah bersama dengan murid-muridnya, dan ia membasuh kaki mereka. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah hal-hal yang sangat baik. Dia melakukan pelayanan yang luar biasa, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Dan dia mendidik para muridnya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Tapi satu murid Tuhan Yesus bernama Yudas Iskariot mengkhianati dia. Sebenarnya tanpa pengkhianatan Yudas Iskariot, Tuhan Yesus tetap akan disalibkan. Namun demikian pengkhianatan itu terjadi, memenuhi nubuatan yang telah disampaikan oleh para nabi, bahwa Mesias akan dikhianati. Dan penggenapan dari nubuatan itu jelas membuktikan bahwa yang dimaksudkan dengan Mesias dalam segala nubuatan perjanjian lama tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan hanya penggenapan soal pengkhianatan ini saja, tapi penggenapan dari nubuatan-nubuatan yang lainnya juga membuktikan Tuhan Yesuslah Sang Mesias yang dinantikan. Sebenarnya pengkhianatan pertama kali terjadi di dalam sorga, ketika salah satu malaikat memberontak terhadap Tuhan oleh karena kesombongannya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Allah kembali dikhianati. Tuhan Yesus dikhianati oleh seorang muridnya. Oleh karena muridnya itu, yaitu Yudas Iskariot, mendengarkan bisikan iblis.
Yudas punya kuasa untuk menolak bisikan iblis, tapi dia tidak melakukannya. Dia malah meresponinya dengan melakukan sesuai dengan apa yang iblis bisikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengingat kembali peristiwa sengsara Kristus yang diwarnai oleh salah satu peristiwa, yaitu pengkhianatan Yudas Iskariot. Di sini saudara kita mendapatkan satu rema kebenaran firman Tuhan untuk bersikap benar seperti Kristus yang telah memberikan teladan menghadapi pengkhianatan. Kalau Tuhan Yesus saja begitu sabar, maka kita pun harus sabar dan tetap kuat ketika ada orang-orang di sekeliling kita yang mengkhianati kita. Jangan kecewa ataupun putus asa ketika ada kawan atau sahabat dekat, ada orang-orang yang sangat dekat dengan kita, yang ternyata berbicara busuk di belakang kita, yang melakukan pengkhianatan terhadap diri kita, yang menghancurkan karakter kita dengan cara-cara yang tidak benar. Mari tetap kuat, ikuti teladan Tuhan Yesus yang senantiasa sabar dalam sengsara yang Dia jalani. Teladan Tuhan Yesus memberikan kita penghiburan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami sukacita, kekuatan, penghiburan. Firman-Mu yang mengajar kami untuk senantiasa sabar, tabah dalam situasi yang sulit di mana ada pengkhianatan terjadi. Teladan-Mu Tuhan Yesus memberikan kami sukacita dan pengharapan untuk kami bersikap benar seperti Engkau ketika Engkau dikhianati. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami Roh Kudus untuk kami mengerti kehendak-Mu Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar hidup kami berkemenangan dalam segala perkara. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.